Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Hanantia Suci dari kelas 2 SID dengan NIM 2457301074. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses instalasi Laravel, lalu membuat proyek baru, dan menjelaskan alur root dan controller dan view-nya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang proses instalasi Laravel. Jadi pertama sudah saya siapkan terlebih dahulu file yang dibutuhkan, yaitu Composer dan Laragon. Di sini kita buka dulu Laragonnya. Laragon yang udah kita install. Di sini Laragon yang kita install ini masih berupa zip, jadi kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Di sini sudah saya ekstrak Laragonnya. Ini sudah saya ekstrak sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buka Laragon melalui folder. Saat ini Laragon yang kita gunakan adalah Laragon 8.4. Di sini kita arahkan PHP versinya itu adalah 8.4.12 ini. Setelah itu kita buka Composer. Kita akan menginstalnya dengan install for all user. Kita terima permintaan downloadnya. Lalu untuk ada developer mode ini kita nextkan aja. Di sini kita arahkan komposernya itu berada di Laragon yang kita install tadi. Laragon tadi saya letak di folder C. Di sini kita ambil bagian PHP dengan cara setelah dibuka folder dari Laragon, kita buka bin, folder bin. Di sini ada PHP. Lalu kita pilih PHP 8.4.12. Kita ambil file dari yang PHP ini. Sehingga nanti akan menampilkan tulisan seperti ini. Karena sudah tersambung, kita nextkan. Jika tidak berhasil, teman-teman ada kemungkinan bahwa folder dari Laragon ini ada file dalam file, ada folder dalam folder. Jadi lebih baik teman-teman foldernya itu terlebih dahulu jika ke double, teman-teman cut dulu, baru teman-teman buka lagi di sininya. Terus teman-teman paste nanti di dalam ini. Maka Laragon yang ini nanti akan hilang. Karena sebelumnya saya udah mengalami hal yang sama. Setelah itu ini proxy-nya ini kita nextkan aja. Selagi menunggu penginstalan, kita buka dari Windows, lalu kita cari command prompt. Ini ada command prompt. Tapi kita harus tunggu hingga Composer ini berhasil diinstal. Oke, karena sebelumnya Composer sudah pernah saya install di dalam laptop saya ini, maka ini sudah kita anggap berhasil. Setelah dibuka komen prompt tadi, teman-teman bisa mengecek apakah Composer udah ada atau belum dengan cara mengetik Composer lalu dikirim. Kita enterkan. Tekan ke atas. Nah, Composer berarti sudah berhasil diinstal di laptop saya dengan versi 2.8.11. Lalu setelah itu kita ketik di command prompt kita Composer global require
Laravel installer. Kita jalankan, kita tunggu sampai ini lakukan penginstalan pada komposer tadi. Ini kita tunggu lagi sampai 100%. Ya. Nah, ini pertanda bahwa komposer tadi sudah berhasil diinstal. Setelah itu kita akan membuka Laragon yang telah kita install tadi. Kita buka Laragon. Lalu kita pergi ke terminal. Setelah membuka terminal dari Laragon, di sini teman-teman bisa mengetik dengan komposer. Kemudian kita akan membuat project dengan cara Composer project, prefer this Laravel dengan Laravel group ini bisa kita ganti dengan sesuai keinginan kita. Di sini aku bikin Lindy 12 ini adalah versi yang kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan Laravel versi 12. Di sini kita akan membuat project dengan nama Lindy. Dan kita akan menunggu proses pendownloadan dari terminal Laragon ini. Kita tunggu sampai semua loadingnya terpenuhi. Di sini akan memakan waktu cukup lama ya guys. Teman-teman bisa sebelumnya teman-teman bisa siapkan aja Visual Studio Code-nya. Nanti akan dibuat folder dengan nama Lindy di www. Nanti akan aku tunjukin. Jika terminal sudah sampai tahap seperti ini, artinya Laravel teman-teman yang tadi kita download itu sudah berhasil untuk dibuat projectnya. Jadi teman-teman bisa langsung buka di Visual Studio Code-nya. Nih, server running. Di sini berarti server yang kita dapatkan itu kalau ingin membuka web itu dengan ini juga bisa teman-teman. Artinya server yang tadi kita bikin itu tuh berhasil dijalankan oleh VS Code-nya. Database dari Visual Studio Code-nya di INV ke database SQLite ini kita ganti dengan MySQL. Kita hapus saja semua tagarnya. Teman-teman bisa coba ketik dengan PHP Artisan Migrate. Oke, sebelumnya itu teman-teman jangan lupa ya untuk mengaktifkan Laragonnya terlebih dahulu. Terus jangan lupa juga untuk disambungkan dengan Winx. Jadi setelah teman-teman cari tadi, ini saya ulangi lagi aja. Karena sebelumnya tadi ternyata saya belum ngidupin Laragon, makanya ada Laragon Getting Start. Kita paste. Nah, ini pertanda bahwa Laravel sudah berhasil kita install
dan akan menampilkan gambar seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja root. Jadi di alur kerja root ini, jika kita menambahkan teks di sini, nanti akan ditampilkan di website yang dengan nama kita tadi atau dengan kode server yang kita ambil tadi di PHP Artisan Server. Selamat datang di website ini. Berarti dari yang kita bikin tadi berhasil ditampilkan jika memakai tagar Lindi. Sekarang kita masuk ke root parameter. Teman-teman bisa buka dari tempat yang sama. Teman-teman bisa ketik di tempat yang sama di PHP yang di bagian root. Teman-teman bisa ketik root. Lihat, lalu ini adalah tanda kutip 1 dengan kita membuatnya itu adalah kayak teman-teman kalau masukin nama teman-teman di dalam habis dari tanda garis miring ini bisa ditampilkan dengan cara seperti ini. Param 1 lalu di param 1 lalu teman-teman bisa tambahin $param 1 lalu sama dengan di sini. Ini nantinya akan menampilkan seperti ini. Misal aku akan masukin nama aku Lindi. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Nama saya Lindi. Lindi ini diambil dari tanda yang di sini. Kalau aku ganti namanya adalah Nabila, maka di sini akan berganti dengan tulisan Nabila. Begitulah cara dari root parameter. Lalu bagaimana jika rootnya ini tidak berparameter? Terus itu parameternya itu adalah berupa opsional atau tidak diisi. Teman-teman bisa seperti ini. Root lalu get. Kita akan bikin sama dengan nama ini. Kalau nama juga ini harus berbeda ya, kita bikin kelas. Lalu param 1. Ke function, lalu kalau contohnya mau bikin parameter opsional, teman-teman perlu nambahin tanda tanya di bagian paramnya ini yang menandakan bahwa ini bisa menjadi parameter opsional dan nggak akan menampilkan error. Sebelumnya jika teman-teman nggak masukin nama di sini tanpa parameter, maka dia akan menampilkan syntax error atau bisa jadi dengan menampilkan 404 not found. Nih, dia akan menampilkan seperti ini 404 not found. Tapi kalau teman-teman isi dengan seperti tadi, itu akan menampilkan nama teman-teman. Nah, kita akan lanjutin ke root parameter tadi. Oh ya, sebelumnya yang bagian root parameter, tadi kita kan ada nulis tengah, itu dihapus terlebih dahulu karena akan ke detect menjadi syntax error tadi.
dan dihapus dulu, baru nanti akan kita ketik lagi. Kita coba dengan root. Ini akan ditampilkan walaupun teman-teman nggak ngisi seperti tadi, nggak ngisi parameternya. Kita akan coba tadi kelas ya. Kelas lalu param 1. Function dengan nama param 1. Nih, ini sebagai tanda kalau bisa diisi dengan kosong. Ini adalah sebagai tanda yang akan ditampilkan nantinya, teks yang akan ditampilkan nantinya. Setelah itu kita coba dengan menulis ini menjadi kelas. Kita coba tanpa parameter terlebih dahulu. Nih, tetap akan ditampilkan walaupun parameter ini kosong. Kalau aku bikin di sini 2 SIG, maka dia akan masuk juga. Lalu bagaimana dengan Nemrod? Atau kalau teman-teman tadi di page awal ini, teman-teman bisa kayak nampilin tampilannya itu teman-teman tuh di dalam teks ini. Gimana sih caranya? Itu teman-teman bisa ikut cara yang aku jelaskan. Ini dinamakan dengan Nemrod. Dengan cara seperti ini, get. Aku mau coba mahasiswa function. Lalu kita coba sama seperti tadi. Return Oke, setelah itu ini sudah. Di sini kita coba dengan name mahasiswa show. Lalu kita bisa langsung ke resort di atasnya root ini. Di bagian views, di welcome back, kita akan mencari welcome back. Kita akan mencari rootnya itu tag href dengan cara control find. Klik di sini atau let's get started. Nah, ini teman-teman bisa ubah. Ini teman-teman bisa tambah. Yang lupa tanda ininya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, ini akan tampil klik di sini. Jika kita pencet, maka akan menampilkan teks seperti tadi, halo aku mahasiswa, dan mengarahkan ke parameter mahasiswa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang alur dari controller. Pertama, teman-teman bisa buka dulu di terminal dan ketik new terminal. Jadi teman-teman akan membuat controller baru, yaitu dengan cara mengetik php artisan make.
dengan nama pegawai controller. Jangan lupa tanda kutip. Salah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja dari controller. Dengan cara teman-teman bisa membuka dari terminal, new terminal. Teman-teman bisa bikin ya, PHP Artisan Make controller, lalu nama yang akan kita pakai yaitu kita akan bikin mahasiswa controller. Artinya controller yang nanti dibikin oleh PHP Artisan ini adalah dengan nama mahasiswa controller. Ini artinya udah siap, udah berhasil dibuat. Teman-teman bisa cari di app HTTP. Di sini ada namanya mahasiswa controller. Teman-teman bisa ketik, teman-teman bisa tekan. Lalu ini yang udah kita pakai. Artinya controller tadi itu berhasil dibuat ya. Lalu sebelumnya di mahasiswa controller ini kan belum ada function. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang ada functionnya, teman-teman bisa menggunakan research controller dengan cara sama seperti tadi ke new terminal, lalu ke PHP Artisan Make Controller. Lalu tadi namanya adalah mahasiswa. Kita bikin sama, beda deh. Kita bikin beda aja. Rumah controller. Nah, di sini perbedaannya adalah teman-teman akan menambahkan tulisan resource di belakang. Jadi ini akan langsung dibikin oleh dari PHP Artisannya ini ke dalam VS Code-nya, function-nya. Langsung tanpa perlu kita bikin lagi. Nah, ini udah dibikin rumah controller, kita tekan. Nah, function udah berhasil dibuat dengan function index, create, store, show, dan beberapa function CRUD. Jadi selanjutnya kita akan membuat dari root ke controller atau menyambungkan root dengan controller. Tadi itu di roots itu kita bikin kan seperti ini. Artinya itu functionnya itu berada di dalam satu root ini. Jadi dia tuh nggak bersifat luas. Dan kalau contohnya udah sampai di sini, dia akan berhenti sampai di sini saja. Tidak bisa dilanjutkan dengan yang lain tanpa kita menulis di root yang sama. Nah, untuk itu kalau teman-teman ingin bersifat luas, root ini bisa kita sambungkan dengan controller yang kita bikin tadi menggunakan PHP Artisan Make. Nah, teman-teman bisa bikin di sini kita akan sambungkan sebelumnya. Nah, yang udah ada function di controller tadi kan ada kita bikin rumah controller. Nah, tadi kita menggunakan research. Di sini kita ingin coba satu dulu. Jadi kita bikin public function show-nya ini param 1. Kita akan menampilkan jalan rumah. Lalu kita akan pakai param 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa kembali lagi ke root di bagian PHP, lalu kita bikin dengan nama rumah tadi itu rumah, lalu kita masukin param 1.
Terus ininya adalah tadi namanya rumah controller. Class. Tadi kita letak di show. Oke, setelah itu sudah dalam effect search kita akan menggunakan use app. Tadi namanya adalah rumah controller. Satu kita cek lagi di sini dengan bikin namanya adalah tadi nah ini maka akan menampilkan jalan rumah dengan nama jalan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang alur kerja dari view. Jadi pertama-tama teman-teman bisa buka seperti tadi ke research, tapi di bagian view. Ini di sini udah ada welcome blade yang tadi di depan itu. Nah sekarang kita akan membuat namanya itu adalah halaman about blade. Nah kalau teman-teman mau bikin kayak gini, teman-teman di belakangnya ini harus nambahin blade ya, titik blade agar Visual Studio Code itu tahu kalau ini adalah berupa blade. Lalu setelah itu teman-teman bisa bikin teks di dalam blade-nya ini. Aku akan bikin ini. Nah. Lalu kita bikin di sini body. Body HTML. Lalu kita masukin di PHP tadi root baru dengan nama about. Kita kasih spasi deh, tinggal terlihat. Jangan lupa titik koma dan titik koma di sini. Lalu setelah itu teman-teman bisa langsung cari dengan nama ini adalah about. Nih, ini tampilan yang tadi udah kita ketik di bagian view tadi. Lalu setelah itu aku akan menjelaskan lagi tentang root controller dan view. Tiga yang akan dikaitkan. Jadi yang pertama-tama teman-teman bisa bikin di view-nya ini terlebih dahulu. Kita buat dua halaman.
mahasiswa detail, the blade di HP juga jangan lupa, lalu ada profil. Hati-hati juga jangan sampai ada yang typo, karena kalau typo akan beda, kan error kalau teman-teman ketik. Ini karena tadi kita ini ke rumah controller, jadi kita cobanya itu di rumah controller aja. Di sini tadi ada function ini adalah parang 1 dalam rumah. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi if parang 1 itu sama dengan detail view, lalu ke halaman mahasiswa detail. Yang artinya kalau teman-teman cari detail, maka akan menampilkan ke halaman mahasiswa detail. Tadi halaman mahasiswa detail itu masih kosong, nanti kita isi untuk teks dalamnya. Dan satu lagi adalah profil, dan ini nanti diarahkan ke halaman mahasiswa profil. Maaf ini. Titik koma juga jangan lupa. Oke, setelah itu kita lihat di ini, kita masukin kode di beberapa ini. Ini detail, kita masukin HTML body-nya terlebih dahulu. Selamat datang. Kita kasih lagi heading 2, yaitu ini adalah halaman dari detail. Nah, ini kita copy aja, kita salin ke profil blade. Kita ganti menjadi profil. Oke, setelah itu kita bisa langsung akses. Nah, nih, rumah tadi itu adalah rumah controller kita tadi namanya itu, karena tadi rumah itu nyambung di PHP dengan garis miring rumah, makanya kita menggunakan garis miring rumah, lalu ini detail. Maka akan menampilkan ke halaman mahasiswa dari detail tadi. Nih, kalau kita masukin profil, maka nanti akan menampilkan ini halaman profil. Begitu cara menyambungkan antara root, controller, dan view. Sekian tugas ini dapat saya selesaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.